Berbicara generasi Z, sangat dekat dengan penggunaan internet, khususnya media sosial, sehingga mereka lebih cenderung memiliki intensitas yang lebih terhadap memilih dan menyukai produk atau merek, dan brand promote. Dalam ini ingin mendeskripsikan bagaimana persepsi endorsement dan brand promote Gen Z di kota Luksemau. Di rumusan masalah saya mengambil bagaimana persepsi generasi Z tentang endorsement dan brand promote produk fashion at Erigo Store di kota Luksemau. Fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada persepsi generasi Z tentang endorsement dan promote produk fashion Erigo Store di kota Luksemau. Tujuan peneliti untuk mendeskripsikan persepsi generasi Z di kota Luksemau mengenai produk fashion Erigo Store di kota Luksemau. Manfaat penelitian mungkin terbagi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di bab 2 di ruang pustaka, saya di sini mengambil satu skripsi dan 2 jurnal. Skripsi atas nama Nuri Ramadhani tahun 2021 dengan judul Digital Marketing Selebgram @Hanadia dalam melakukan endorse dan tag promote pada all-shop. Yang kedua, jurnal dengan nama Ahmad Yasin Rizky Nahari tahun 2021 dengan judul Pengaruh penggunaan media sosial TikTok @Erigo Store terhadap keputusan pembelian produk Erigo. Yang ketiga, jurnal dengan nama Nadia Febrani tahun 2021 dengan judul Efektivitas Strategi Komunikasi Pemasaran Celebrity Endorsement di Instagram terhadap generasi Z. Di sini saya memakai teori persepsi Mulyana. Persepsi manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap objek bisa kita bilangkan persepsi lingkungan fisik, dan persepsi terhadap manusia bisa kita katakan sebagai persepsi sosial. Ini adalah suatu istilah atau menggambarkan penerapan penelitian tentang neurologis dan menerima prinsip-prinsip psikologi dalam mempelajari komunikasi visual. Teori persepsi menangani bagaimana otak menerima informasi, mengolahnya, dan menggunakannya. Di sini ada jenis-jenis persepsi dikategorikan 4 bagian, yaitu menurut Johannes J. Sofian. Yang pertama, persepsi auditori. Persepsi auditori adalah melibatkan deria pendengaran, yaitu bunyi-bunyi yang dapat didengari dengan mendengarkan nada-nada yang dihasilkan. Kedua, persepsi visual. Persepsi visual adalah melibatkan deria penglihatan yaitu mata. Mata merupakan pembuat persepsi. Ketiga, persepsi kinestetik taktil. Persepsi ini adalah melibatkan 3 deria, yaitu deria rasa, deria bau, dan deria sentuhan. Yang keempat, persepsi sosial. Menurut Wismer and Dave 1987, persepsi sosial adalah satu proses membuat penilaian dan memberi kesan mengenai berbagai perkara yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Di sini konsep penelitian saya seperti bagan di depan, yang dia berbelanja di ekonosofi dan turun ke Mulyana persepsinya. Dan Mulyana terbagi 2, objek dan manusia seperti saya bilang tadi, dan turun ke generasi Z. Generasi Z itu kelahiran tahun 1997 sampai dengan 2012. Dan saya memakai lokasi di sini kota Luksemau. Nah, bab 3, metode penelitian. Lokasi penelitian saya adalah kota Luksemau. Kota Luksemau terbagi dari 4 kecamatan di kota Luksemau. Kecamatan Blamangat, Muara 1, Muara 2, dan Banda Sakti. Pendekatan penelitian saya adalah penelitian kualitatif. Informasi penelitian saya adalah generasi Z yang memakai baju Erigo dan mengikut Erigo di Instagram. Sumber data saya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam seminar proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maruli.
Kemenlu sebenarnya. MSI ya Bapak MSI. ya. Dan juga kami ini akan bersama-sama memberi masukan ya kepada tenaga kerja yang berbahagia, yaitu Rizky Maruli Afsar ya. Oke, selamat ya, sudah berani maju ke seminar, berarti sudah punya niat untuk lulus ya. Jadi itu udah 60%. Kalau ini udah jalan, nanti disetujui tidak ada perubahan yang berarti udah 60% dari skripsi sudah selesai, tinggal pelaksanaannya ya. Kalau udah jelas itu gampang ya. Jadi ini judulnya apa? Persepsi ya. Iya Bu. Jadi ini kuali atau kuanti kamu nilainya? Kuali. Kamu kuali. Iya Bu. Terus biasanya dia lebih tepat ke kuanti ya. Ya kan? Iya. Ini berapa di sini informannya? Sini saya memakai setiap kecamatan 2 orang Bu, di kota Lusmawe. Dua orang yang mengikuti Sagram. Kenapa masih yang di Lusmawe? Karena meneliti di kota Lusmawe. Kota Lusmawe? Iya. Emang ada berapa kecamatan? 4 Bu, kota Lusmawe. Ini informan, ada di informan. Typo Bu. Biar agak Inggris. Kok semua dari judul sampai dalam semua informan gitu. Biar keren. Enggak, copy paste dari atas. Ya. Oke, kalau ini memutuskan ini ya, apa namanya? Cuma jadi kurang tepat sekali. Kenapa? Kalau dia pakai kuanti itu lebih mengena karena cuma persepsi aja. Gimana sih persepsinya? Kalau cuma 2 orang nggak mewakili satu kecamatan. Iya kan? Iya. Kecuali itu memang berulang, misalnya tentang budaya atau apa ya, rata-rata semua orang mempunyai persepsi yang lebih mirip lah gitu. Tapi kalau ini kan tentang satu produk itu nanti dipengaruhi oleh ininya dia kan, kebutuhan dia, gaya dia. Ini apa, fashion ya? Iya Bu, produk baju. Baju ya. Iya Bu. Jadi ini yang ibu mau tanyakan, ini endorsement sama paid promote itu. Endorsement, jadi nanti apa yang akan diteliti untuk mendapatkan data untuk endorsement sama paid promote ini, apa yang akan didapat? Gini Bu, kalau kita meneliti kan Bu, orang ini membeli baju Erigo itu dari apanya Bu? Dari desainnya atau dari ke endorsement dan paid promote? Perbedaan paid promote sama endorsement itu Bu, paid promote itu si pemilik brand harus menyiapkan materi, misalnya mengendorse produk itu Bu. Tapi kalau misalnya endorsement, paid promote kayak gitu. Kalau endorsement tidak perlu memberikan materi Bu. Jadi terkadang brand Erigo ini banyak orang yang suka dari segi endorsement, paid promote, atau memang suka produk ini. Nah ini produk ininya nggak ada itu kan? Apa itu? Nggak ada dijadikan variabel, hanya endorsement sama paid promote-nya aja, promosinya kan, pembayarannya, cara pembayarannya sama endorsement aja, ya kan? Jadi bagaimana cara mendapatkan bahwa orang itu lebih suka karena kualitasnya, karena modelnya, ini malah nggak ada, hanya endorsement sama paid promote aja. Jadi nanti mana yang lebih menarik? Makanya kalau kita ke kuanti, kamu bisa melihat nanti justru pertanyaan tentang endorsement, pertanyaan tentang pakai kuesioner ya, tentang fashion, tentang kualitas bahan yang sering dipakai oleh si Erigo Store ini, atau dari brandingnya misalnya. Kalau saya baru dengar, mungkin karena saya bukan generasi Z. Erigo Store, Bulina pun mungkin baru dengar, ya kan? Tapi kalau apa itu di segala usia ya. Apa Bu yang sering dibeli itu apa? Ransel itu apa? Bu Rina, merek Ransel itu. Aduh, apa itu yang terkenal yang untuk Ejer Bu. Ejer. Oh, Nah, iya. Ejer itu di segala usia, ibu-ibu tahu, dan itu berarti karena kualitas ya. Jadi karena ini Kalau yang lain 150 dia 500 ya. Iya. Ya, malah Harganya. kayaknya punya Bu Rina itu 700. Oh. Ya. Jadi apa
nanti justru bisa disimpulkan kalau kamu pakai kuanti itu ternyata pilihan generasi Z itu kepada fashion ternyata. Walaupun cepet jebol, penting dia gaya kayak Korea misalnya. Nah ini jenisnya kemana ini? Ke arah-arah kemana nih Erigo Store nih gayanya? Urban ke, Korea ke, Eropa ke, apa coba? Ini, kayak gini. Iya, itu paling banyak orang sukai. Apa itu kok? Itu crew neck, Sweater. kayak sweater tapi nggak ada hoodie belakang. Saya perbaiki dulu ya, pemecamanya bukan sweater. Sweet itu kan permen, sweet ini sweet, manis. Saya juga sweet, ya kan? Kalau itu hubungannya sama sweat tulisannya. Jadi sweater, jangan sweater. Sweat itu artinya keringat. Jadi yang membuat keringat ya. Sweater bukan sweater. Sweater menghasilkan keringat ya. Sweater gula. Jadi sweater ya. Sweater. Berarti ini kemana kiblatnya? Apa ya, Bu? Korea. Europe, Amerika. Korea palingan, Bu. Korea Iya. kan, lebih ke Korea. Berarti nanti kamu malah bisa nemuin ternyata anak generasi Z itu lebih suka Korea. pack promo itu apa? Pack promote itu, Bu, bedanya dia pemilik brand itu tidak harus menyiapkan materi. Misalnya kita mau endorsement, mau pack promo ke si A, ini artis si A ini. Kita si pemilik brand ini tidak perlu menyiapkan materi untuk mempromosikan ke si A itu. Dia yang buat terima bersih. Itu pack promo. Coba, ini ada generasi Z. Ya. Kamu tahu pack promo? Tahu. Apa? Kayak izin menjawab. Ya, ya. Seperti Mas bilang, misalnya gini, dia kan brand Erigo ini kan memang brand terkenal di generasi Z kami gitu. Iya. Jadi dia memang produksinya tuh sweater atau neck ada juga gitu. Jadi misalnya dia mengendorse selebgram gitu. Nah jadi perbedaan antara endorsement sama paid promote ini, kalau endorsement dia misalnya si ini yang selebgramnya Bu. Jadi saya punya brand Erigo, saya kasih tolong endorse saya. Ini yang menyiapkan materi itu adalah selebgram sendiri. Tapi kalau paid promote itu selebgramnya itu harus mengikuti materi dari si brand ini Bu. Nah ini kenapa malah jadi mahasiswa yang ngeliatin itu? Itu bukan pilihan dari yang punya produknya. Mahasiswa kan tinggal mahasiswa ini nanti generasi Z ya. Generasi Z ini kan tinggal lihat promosinya doang. Jadi apa yang bedanya terserah mau yang dia mau nyuruh selebgramnya atau ininya. Tapi tadi dari omongannya Maruli waktu presentasi dia mau melihat apa pilihannya itu karena ada selebgramnya atau karena fashionnya. Nah, udah beda ya yang dimaksud dengan ini. Berarti dia cuma mau membedakan promo menggunakan selebgram sementara atau materi yang disiapkan oleh produk ini penjual. Nah kita sebagai konsumen kan terserah situ mau bikin apa gitu. Jadi apa gunanya itu generasi Z ditanya itu Maruli, kecuali produsennya yang ditanya. Kayak mana arahnya mau gimana? Supaya kamu jangan bingung. Yang benar mau apa? Kalau Mau balik nyari kecenderungan generasi Z memilih produk atau mau melihat lebih suka lihat iklan yang ada endorsement selebgramnya atau yang selebgramnya itu cuma ngikut-ngikut doang ini bedanya apa tampilannya? Apa kita sebagai penonton tahu bahwa itu ini endorsement, ini paid promo nampak? Kan nggak tahu dong, iya kan? Jadi yang mana yang mau diteliti ini coba? Ada contohnya nggak? Ini yang endorse sama yang paid promo. Enggak, misalnya secara logika aja. Kita lagi nonton iklan nih. Oh ini endorsement. Oh saya lebih suka ini karena ini kaku kalau dari ini. Apa kayak gitu? lebih suka lebih meneliti kepada brandnya, mengapa orang bisa beli itu dari segi. Nah berarti bukan ini dong. Berarti enggak ini yang dia mancing. Ngapain? Apa hubungannya sama endorsement sama paid promo? Sekarang kan yang mau ditanya generasi Z kan nanti. Iya. Ini yang mau ditanya. Jadi kayak mana contoh pertanyaannya? Karena ini tidak ada nih panduan wawancaranya. Tapi kalau persepsi bagusnya itu adalah kuanti bukan kuali. Jadi nanti yang ditanya ada poin-poin misalnya tentang tadi pertama modelnya atau arah fashionnya,
Yang kedua kualitas, bahan atau brand. Pokoknya Bu Rina kalau udah itu beli dia, walaupun modelnya jelek misalnya. Kualitasnya. Karena kualitasnya udah Sampai 5 terjamin. tahun nggak? Kalau saya udah ibu ada gesper males gitu. Berarti saya lebih ke fashion. Walaupun kadang jebol. Jadi mau ke situ ini terserah Maruli. Cuma nanti kamu bingung nggak ketika nanyain apa yang mau ditanya ke generasi Z, apa yang mau ditanya ketika mau nanyain endorsement, kapan mau nanyain paid promote. Kayak mana cara pertanyaannya? Misalkan Bu bertanya ke informan, gimana pendapat kalian tentang endorsement dan paid promote produk Erigo? Karena kan Bu Erigo ini dia tiap tahunnya ada collab sama artis Bu, tiap tahun dia. Habis itu tiap tahun ada collab sama artis dan penjualannya pun banyak kayak gitu. Seandainya nih saya pertanyaan lagi, kalau seandainya Erigo tuh nggak mengadakan endorsement dan paid promote, kalian bakalan beli nggak produk ini? Kadang judulnya nggak usah pakai persepsi. Oh. Karena kan Bu banyak ini saya ngefans sama artis A. Artis A ini di endorse sama Erigo. Nah, jadi karena artis saya ini A pakai Erigo, saya mau pakai lah Erigo. Berarti artinya kamu mau meneliti minat beli dia Iya. atau apa? Ayo. Gini yang jawab dia. Ini skripnya semua ini. Kalau minat berarti minat beli. Apa itu yang mau diteliti? Ketika pakai, kalau barusan jawabannya seperti itu berarti kan kalau pakai endorsement saya beli. Oh, kalau saya tetap beli walaupun nggak pakai endorsement. Oh, karena yang ini siapa itu? Siapa yang sering jadi endorse dia? Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad pakai aku ikut gitu. Tapi kalau kami yang lihat biasa aja karena kami nggak pernah tahu apa baju Raffi Ahmad kan. Kalian baru tahu. Ya kan? Jadi Maruli diperjelas kemana arah penelitiannya, mau fokus penelitiannya di mana? Apakah di minat beli generasi Z ini terhadap produk ini? Ya. Tapi ini ada hubungannya dengan endorsement, menggunakan endorsement dan ini. Apakah itu benar-benar berpengaruh gitu? Mau kuanti bisa, kuali bisa kalau minat beli tadi. Tapi kalau kuanti berarti kamu harus ini pengaruh endorsement dan paid promo terhadap minat beli si generasi Z, gitu kan? Ya. Gitu maksudnya? Iya maksudnya itu ya? Iya. Tapi salahnya di judulnya bukan ibu. Wah itu bahaya. Misalnya judulnya membuat roti bolu, ibu udah seneng karena seneng bolu. Pas sampai situ kok kayak bukan roti bolu, ternyata jenang atau dodol. Nah, kayak mana nih kok menjadi dodol ini, ya kan? Nah, nanti Maruli terserahnya mau mana. Kalau kamu mau menonjolkan endorsement dan promonya, itu berarti kamu harus bedain dulu apa itu endorsement, apa itu paid promote, apakah itu penting gitu buat mereka. Nah, karena apa perlu dua-dua itu ditampilkan? Karena kalau menampilkan berarti harus membandingkan melalui gitu aja, melalui paid promote dan endorsement, tidak harus membandingkan antara dua variabel. Karena kalau dalam judul itu ada variabel itu harus dihitungkan, harus dijelaskan, ya. Karena ini ibu terus berpikiran gini, oh berarti ada endorsement, ada paid promote. Jadi dia mau melihat gimana sih mana yang lebih bagus. Nah, apa hubungannya kalau ditanya sama ini? Ini adalah agen pemasarannya baru bisa ditanya kayak gini. Oh bagus pakai ini karena nggak kaku. Misalnya contoh, kalau yang kaku itu kan misalnya berdua lagi di siapa itu? Siapa tadi Raffi Ahmad sama Gigi? Sosis apa itu? Sosis apa dia? Yang dia makan di depan kulkas. Itu kan nggak masuk akal itu, berarti kan dia disuruh belanja banyak-banyak sosis, so good ya. Makan terus di situ, apa mungkin di supermarket makan di depan kulkas? Kan nggak mungkin, ya. Jadi oh bagus ya kalau ini kirain mau bedain itu, rupanya enggak ya. Jadi lebih kemana kamu maunya? Ke produk orang minat belinya. Oh beli gimana? Lebih apa?
apakah itu mempengaruhi Iya. minat beli si ini gitu ya. Oh, nanti diperbaiki ya. Baik, Bu. Otomatis kok diperbaiki, Hah? kamu harus kata-katanya di sini. Harus baca. Ibu belum baca ininya, Baik, Bu. yang di depan ini. Promo disingkat PP, bisnis online. Terus ini endorsement. Nah, karena ini kamu jadikan dua variabel yang ditonjolkan, itu seharusnya harus dibandingkan. Padahal ini kan nggak perlu kan. Jadi seolah-olah ini mau bilang kalau pakai paid promote begini, kalau pakai ini. Berarti itu nanti seperti ini malahan jadi seolah-olah ini adalah di jurusan ekonomi bagian marketing. Ya. Bukan ilmu komunikasi nanti, ya. Kecuali lihat promosinya boleh karena dia ini ya. Jadi nanti urusan masalahnya otomatis bagaimana persepsi generasi Z tentang endorsement dan paid promo produk ini di kota Maui. Ini balik ke judul nanti ya. Iya, kembali Apa ya, mau? betul. Ya. Itu. Kalau bisa ada ubah nanti kan kembali Nah ke kalau judul. udah rumusannya seperti itu, tujuannya disamain dong. Jangan di ini. Coba lihat nih, rumusannya begitu, masa tujuannya menganalisis bagaimana persepsi. Satu, mendeskripsikan persepsi. Terus kok menganalisis dulu baru mendeskripsikan. Jadi sebentar ya, lagi sidang. Kok sidang? Sedang seminar. Nah, kalau ini boleh coba kamu lihat nih, kamu lihat di yang pertama itu di Nuri deskripsinya kan, digital marketing selebgram dalam melakukan endorse. Nah boleh, berarti kamu menganalisis itu bagus nggak komunikasinya di dalam iklan itu si selebgram itu, kamu yang teliti seperti itu boleh. Boleh. Tapi kalau kayak gini bingung ibu, satu kamu karena yang ditanya itu konsumennya, ya kan? Rancu ya. Rancu, Ya. nggak ketemu. Nah ini juga boleh strategi komunikasi pemasaran endorsement, menggunakan endorsement atau paid promo. Nah ini boleh, tapi satu aja sih menurut saya, mau endorsement atau paid promo gitu, jangan dua-dua, penting kamu nanti karena seolah-olah mau membandingkan, benar kan enggak? Iya, betul. Sama aja nih. Ya. Dia pakai apa? Apa ya, Bu? Dia pakai apa ini si siapa? Herizu ini. Nah, jadi Bu, Dia pakai apa iklannya? Paid promo atau endorsement? dia dua-dua ada. Dia dua-dua. Dua-dua ada. Endorsement ada, kayak promote ada. Jadi kalau itu harus memang kamu memang mau membandingkan boleh juga, tapi harus pakai kuanti. Kalau cuma dua orang yang jadi ininya ya nggak bisa lah kok dianggap sebagai persepsi cuma dua orang. Misalnya saya bilang ini, siapa yang menang, PDI atau Anies atau Jokowi, siapa Puan. Terus yang ditanya dua orang, tapi di daerah itu yang penting di daerah itu, tapi ternyata dia itu Puan. Di sana bilang Puan, kan cuma dua orang. Nggak bisa dijadikan persepsi. Persepsi itu harus mewakili sebuah komunitas ya. Gitu ya. Kecuali kamu mau nyari strateginya atau mau melihat ahli yang ditanyain bagusnya mana ini, pakai endorsement atau paid promo. Kayaknya kamu kalau pakai paid promo ya, misalnya Ya. begitu, analisis begitu. Iya. Tapi yang ditanya jangan orang awam, karena orang nggak tahu, nggak ngerti apa itu paid promo, apa itu. Jangan kamu nanya, kamu lebih suka paid promo? Apa paid promo? Promosi begitu lagi. Lagian kok tahu kamu Ya. mana iklan yang paid promo, mana iklan yang ini? Gimana cara bedainnya? Kita kan
cara membedakannya Bu. Heeh. Kalau- Saya lihat, oh ini iklannya paid promo nih. Oh ini kan nggak tahu kita. Iya. Tahu nggak? Enggak. Kita sebagai orang beli tahu nggak? Ya nggak tahu, yang tahu itu produsennya. Iya kan? Iya. Karena gini mungkin, oh kalau paid promo bayarnya mahal, karena dia suruh ngarang sendiri skenario-nya kan Iya, gitu. betul, betul. Nah, tapi kalau konsumen gimana mau ditanya ini nggak mungkin, itu impossible. Nah, jadi kamu milih-milih dari yang ini aja. Iya. Kalau memang mau mengamati yang barusan ini, kamu mengamati bagaimana si yang melakukan endorsement itu berkomunikasi dengan konsumen. Nah itu bagus gitu. Akhirnya orang jadi pada bertanya. Atau ternyata karena dia figur aja, nggak perlu ngomong dia udah ikut orang semua. Iya. Contohnya, Iya. misalnya BTS tuh pakai baju produksi kamu, pasti kamu beli semua, ya kan? Orang kan apa kalau yang asli di BTS itu kan mahal-mahal. Iya. Kamu produksi yang versi murahnya pasti pada beli. Iya. Karena siapa yang makainya endorsementnya? Terpengaruh. Sanggup bayar nggak? Kan gitu. Nah ini arahnya ya. Ya, baik, Bu. Jadi nanti kalau memang mau yang tadi, yang minat beli, teorinya berarti diganti ya. Iya Bu. Nulis Shopee itu yang benar gimana nih? Kok beda-beda nih Shopee tulisannya? Yes. Ada yang P-nya 1, E-nya 2, ada yang E-nya 2 tapi di depan. Nah ini coba. Iya 2 Bu. Nah, Itu tadi. gitu ya. Jadi otomatis ini kerangka Berpikir berubah. berpikirnya ya berubah. Berubah. Lagian kalau di sini pun itu bingung lihat kerangka berpikirnya ini. Kenapa Eligo, habis Eligo juga mau kita ini kan produknya bukan store-nya kan yang mau kita lihat. Nah, terus ikut Shopee pun ikut di sini. Di telaah nggak perlu. Nah, terus tiba-tiba persepsi Mbak Mulyana, kalau udah berpersepsi barangnya belum ada. Terus generasi Z dibawa padahal dia yang mau berpersepsi, ya. Oke. Baik Bu. Jadi arahnya itu. Terus ini juga ya, ini yang sering juga yang lain. Lihat ya, daftar pustakanya nih ambil dulu. Tidak alfabetika, pertama huruf C, kemudian huruf apa ini? P, V, B, W. Alfabet tahu? Alfabet. Oh ya, baik Bu. Apa itu? ABJ. Iya, urut. Iya, urut. Makanya latihan pakai apa itu Mendeley ya? Ini Mendeley Bu, cuma nggak mau lihat tuh Bu. Loh, kenapa Mendeley kok bisa sampai nggak mau? Ini pakai Mendeley Bu. Kok bisa kayak gitu? Di set lah alfabetikal. gitu. Mungkin lah di settingan. Environment. Coba kita lihat kalau benar-benar pakai Mendeley. Satu aja saya lihat. Kecuali kamu ini pakai yang versi ini apa sih namanya I itu nggak urut itu nggak apa-apa, pakai angka tapi bukan kayak gini modelnya. Jadi 1, 2 di sini kan 1, 2, 3 itu boleh di belakangnya siapa-siapa. Tapi angkanya urut ini nggak pakai tapi kok gini nggak boleh ya. Ya, Ini. Nah, terus coba lihat alfa. Yang ini yang dan ini nggak pakai Mendeley. Yang mana Bu? Andani. Nah, kalau Mendeley kan dia ada halaman ya. Ada yang disisipin Iya. sudah jadi terus ditambah 1, 2, 3, 4. Yang kelima nggak Mendeley. ya. Apa cuma kalau kita kan nggak pakai yang I kok itu Iya. kan angka. Kita pakai yang alfabet. Alfa ya. Iya, baik. Di set ke situ. Itu aja Bu Ina dari saya ya. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih kepada Ibu Rina Wati, kedua kepada Ibu Chandra, selamat kepada saudara Rizky Maruli Aftah. Aftah ini singkatannya. Nama ayah Pak. Oh gitu, Abu Aftah. Fatah tapi nama ayah. Seperti Komariah dengan Yusuf gitu. Aftah mungkin apa? Afifah kan? Enggak, emang nama ayah Pak. Abu Fatah. Gitu. Baik, temanya adalah persepsi Gen Z ya, generasi Z tentang endorsement dan paid promote ya. Iya Pak. Iya bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Inggris kan dimilih kan walaupun di judul. Di
Kota Lok Sumawe. Saya ingin menanyakan sedikit, kenapa Anda ingin meneliti Erigo? Itu kan fashion, baju busana ya. Baju busana. Kan ada merek-merek yang lain seperti merek misalnya Adidas atau merek-merek yang lain, Nike gitu kan. Kenapa harus Erigo yang menjadi sorotan ataupun keinginan kamu? Erigo ini Pak kan sebelumnya brandnya itu nggak terkenal di kalangan anak muda Pak kan. Saya lihat 3 tahun ke belakang dia itu menoreh perolehan tertinggi Pak. Di antara merek-merek. Iya, merek-merek lainnya, brand-brand anak Gen Z kan. Memang brand-brand anak Gen Z ini Pak nggak terkenal kayak brand-brand kayak Ager dan brand-brand lain gitu kayak Levi's. Tapi ini brand-brand lokal, istilah kan bilang brand lokal, ciptaan anak bangsa yang dipakai untuk anak bangsa. Tapi tidak tahu, orang tua nggak tahu karena brand lokal. Ini brand mana nih? Brand Bandung yang punyanya orang Banda Aceh. Oh gitu. Nah, orang Aceh pindah ke sana buat brand. Dia dua kali buat brand. Pertama gagal, bukan Erigo namanya Pak. Lupa membeli. Jadi dia memikirkan lagi konsep gimana terbitlah nama Erigo. Itu sejarahnya Pak. Iya, sejarah. Berarti Erigo ini berarti merek baju celana juga ada Pak. Putra Aceh gitu. Iya, orang Banda Aceh. Ah. Muhammad Sadat nggak salah membeli nama. Oh gitu. Sehingga dia itu dapat mengalahkan yang lain. Iya Pak. Itu generasi Z itu dalam negeri atau luar negeri? Seluruhnya atau? Seluruhnya. Ya, di New York sendiri udah mulai pakai brand Erigo ini. Oh gitu. Sampai terpampang di New York itu Pak ya iklan sampai terpampang Erigo Store pertama kali brand Indonesia terpampang di sana. Oh gitu. Ini jadi sejarah besar ya? Iya Pak. Karena kalau merek-merek terkenal dengan dia itu seperti merek apa ya kamu ketahui? Kalau baju, kamu pakai baju merek apa? Saya banyak Pak, kayak Geoff Max, itu baju juga, ada sepatu. Habis itu palingan itu cuma Pak, Minority, palingan karena brand lokal itu Pak nggak terlalu terdengar di telinga kita orang awam. Palingan yang rajin-rajin scroll aja brand lokal pasti tahu Erigo nih brand lokal. Oh, Erigo sekarang sudah sudah mecihu ya? Iya. Sudah. Tapi insya Allah Pak Erigo ini mungkin orang yang nggak tahu mungkin nggak tahu Pak. Gitu ya. Makanya saya melihat Iya, itu kalau dari segi tadi kan di Bu Chandra bilang nanti ada segi kualitasnya, ada segi mungkin warnanya, ngejrengnya, warnanya, atau dari segi kualitasnya, atau peminatnya, atau misal dari segi brand atau merek terkenalnya. Itu dari segi mana? Yang mau diambil. Minat orang yang beli itu Pak. Minat beli. Kalau minat beli itu apa yang kualitasnya? Mungkin lebih kepada berapa indikator apa saja sehingga minat beli itu menjadi terpicu. Bisa dikatakan model Pak. Model ya. Model kekinian kan Pak. Karena generasi Z ya kan bisa mungkin dari model. Satu lagi nomor 2 mungkin kualitas. Yang ketiga itu nomor poin ya artisnya mungkin pakai Pak. Kayak Wali bilang tadi. Bisa kita ngefans sama Raffi Ahmad nih. Raffi Ahmad pakai endorsement dari brand Erigo ini, maka dibelilah brand itu. Oke, itu sekilas tentang Erigo, ya sudah paham ya. Dalam membuat istilahnya skripsi ini, apa saja yang sudah kamu lengkapi? Jadi aturan, misalnya komponen-komponen apa saja untuk membuat sebuah skripsi ini? Artinya ini diawali dengan seminar, ya kan? Apa saja yang sudah baca buku petunjuk pembuatan? Sudah Pak, pedoman. Pedomannya ya, sudah. Sudah. Berapa persen sudah kamu selesaikan? Sekitar 60%. Apa saja? Seperti daftar pustaka. Daftar pustaka apalagi? Penulisan skripsi. Penulisannya apalagi? Aturan penulisan. Ya, aturan penulisan. Apa saja yang kamu ketahui aturan penulisan? Tanda baca, tanda kutip, marginnya, kemudian bahasa Inggrisnya bagaimana, jarak antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, semuanya. Kemudian akhir daripada paragraf, ketika masuk ke paragraf yang selanjutnya itu jaraknya berapa spasi.
Berapa spasi? Yang mana nih Pak? Paragraf. Ah. Paragraf. Ini kan ini apa? Ini apa namanya ini? Baris-baris ini berapa spasi jaraknya? 20 Pak. 2.0. 2 spasi. Iya 2.0. Kalau marginnya kita coba margin dia kan ada margin, Ya. ada atas, Ya. ada bawah, ada kiri, ada kanan. Kalau atas berapa marginnya? Kalau atas 3 Pak. Atas 3. Iya. Kalau bawah Bawah 3. 3. Iya. Kalau kanan, Kanan 3. kalau kiri 4. kenapa gitu? Karena dia nanti. Bukan, maksudnya kamu petunjuk. Hah? Kamu kan sudah baca Ya. pedomannya. Ya Pak. Kenapa dibuat seperti itu? Ada Karena perubahan-perubahan atau? nggak ada dibilang di situ Pak untuk apa digunakan. Karena di bawah itu ketentuan margin 4-3-3. Oh gitu. Seperti itu Pak. Kenapa saya katakan demikian? Tingkat keseriusan kamu lakukan ini berapa persen? Kamu ingin menyelesaikan skripsi ini berapa lama? Setahun? Setengah tahun? Atau? Kurang lebih Pak. Waktu Klareska, dari Klareska-nya Enggak, mau kamu selesaikan 3 bulanan ada Pak. 3 bulan. Kamu menyelesaikan semuanya berapa lama? Inginnya berapa lama? Inginnya. Apa bayar SPP lagi atau gimana? Ya, usahakan jangan apa. Ya, Jangan apa. karena berat ini. Karena di kuliahnya sebenarnya bukan di semester 1. Kalau dulu pertama masuk memang kuliah itu semester 1 sampai semester 9. Tapi ketika kita mulai menulis itu berat di sininya. Karena banyak orang itu gagal di sini. Iya. Bu Arina ya, gagalnya di sini. Ada satu orang mahasiswa kita Bu, nilainya itu dari yang pertama itu dia itu tidak pernah dapat B, dia A. Tapi ketika dia skripsi berakhir, dia terkena DU. Padahal nilainya tidak pernah B saja tidak pernah, dia A semuanya. Pernah ketika dia KKN di Takengon, orang Takengon sendiri 2 bus antar kemari dia. Belum ada sejarah mahasiswa Unima itu ketika pulang ini diantar 2 bus dari Takengon kemari. Tapi dia itu DU di sini. Pengalaman ini supaya tidak dialami oleh yang lain. Nah, maka untuk itu butuh perjuangan. Jadi kalau mau selesai cepat berarti harus sering konsultasi. Ya. Karena sekali tidur itu bisa, sekali lupa itu 3 bulan. 2 kali 6 bulan bayar SPP terus. Teori yang kamu gunakan di sini adalah teori persepsi. Berarti tadi belum berubah ya, masih persepsi ya. Karena minat beli dengan persepsi beda. Tadi kamu sudah mulai ganti, ya kan? Mengarah kepada minat beli. Nah, kalau minat beli itu adalah teori apa? Jadi nanti dikonfirmasi lagi dengan pembimbing supaya lebih tajam lagi ya. Coba kamu buka kerangka konsep. Jam 1 kerangka konsep. Coba dimunculkan di sana. Bisa dibesarkan lagi enggak? Oke. Itu dari mananya? Diawali oleh Erigo Store Pak. Erigo Store. Berarti Erigo Store ini adalah pasar Erigo. Itu nama brandnya. Brandnya Erigo Store. Terus Ke bawah e-commerce Shopee. berarti ada campur tangan Shopee lagi. Dia itu pakai media Shopee kalau berbelanja.
Kebanyakan kan sekarang kan memudahkan untuk berbelanja dari belanja online Pak. Bentar, saya kurang paham juga nih. Erigo Store ini adalah barang, Iya. berupa baju. Iya. Dibuat di mana? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Berarti brandnya Aceh gitu. Orang yang punyanya orang Aceh. Orang Aceh. Buat di Bandung. Iya. Kalau yang pesan itu ini kerjasama dengan Shopee. Iya, kerjasama bisa. Jadi orang pesan ke Shopee. Nggak mesti di toko, di pusat belanja online lain ada juga, cuman dia pernah bekerja sama dengan Shopee. Tapi kalau Shopee kan lebih mudah, lihat buka Shopee, Iya. langsung Iya. ketahuan gitu kan, Iya. langsung dia pesan. Nah, gitu. Oke, lanjut. Terus bagaimana apalagi? Nah, itu persepsi Pak. Langsung persepsi. Iya. Kemudian Di bawah persepsi itu dibagi dua, objek dan manusia, yang kayak Mulyana bilang. objek itu seperti apa? Persepsi objek. Objek letak, sasaran. Ya. Kalau manusia, hubungannya apa itu hubungan manusia itu? Manusia. Atau manusia yang persepsi atau Terhadap objek itu seperti lingkungan fisik Pak. fisik barang? Iya. Dan persepsi terhadap manusia itu seperti persepsi sosial. Kalau persepsi, Berarti kalau persepsi itu kan persepsi kalau kita melihat dulu ke belakang berarti persepsi. Kalau persepsi berarti adalah kemampuan barang tersebut ketika dilihat dimiliki. Iya. Kemudian orang memberi persepsi itu baik kualitasnya, modelnya seperti katakan tadi bahwa lagi trending, berarti persepsi terhadap barang tadi. Ini kenapa harus ada manusianya lagi? Yang paparkan dua Pak gurunya. Kemudian karena pakai teori persepsi dari kemudian. Oh berarti teori persepsi. Iya. Nah, terus yang Di bawahnya itu generasi Z Pak. generasi Z itu seperti apa generasi Z? Generasi Z itu kelahiran tahun 1997 sampai dengan 2012. 97. Iya. 97 sampai dengan 2012 itu Gen Z. Berarti berapa tahun? 98, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2012. Ya. Berarti 7 tahun, Ya. 6 tahun. Nah, Jadi kalau lewat daripada itu generasi apa? itu generasi ada lagi namanya Pak. Sebelum Z X lagi, Gen X. Ada Z itu terakhir, abjad terakhir itu Z. A, B, C, D, E, F, G. Itu Z namanya. Generasi terakhir. 2012. Itu kalau istilahnya berarti Z itu nggak ada lagi huruf Bu? Ada Z? Nggak ada ya? Kalau dibuat-buat ada ya? Dibuat-buat pasti nanti. Nanti ada X-nya, X itu masih X, Y, Z, X, Y, Z. Nanti terakhir itu generasi kiamat nanti. Oke. Yang terakhir itu apa? Kota Wismawe. Kota Lasmoni. Iya. Oke. Baik, mungkin saran kamu apa yang terakhir? Mungkin saran Nurli ingin memperbaiki judul ini biar agak rancu. Oke. Seperti yang disampaikan Bu Mem kan. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Herna. Jadi sebaiknya Bapak Ibu menelaah apakah ini redaksi untuk judulnya seperti apa? Udah berarti fokusnya kemana dia? Apakah mau ke melihat bagaimana komunikasi pengiklanan sama si endorse itu artis tertentu sehingga berhasil, atau mau persepsi tetap persepsi ini atau minat beli, Kita beli Pak. suka yang mana dia? Itu berarti Persepsi mahasiswa ya? Masyarakat. tapi ini nggak, ini generasi Z ya? Iya, Bu. Kamu batasi ya? Kelahiran 97 sampai 2012. Karena kalau masyarakat
apalagi kalau wali kan nggak mungkin yang dipilih ibu pula, nggak mungkin. Terus nggak mewakili persepsi itu harus banyak yang ngomongnya, kan, supaya valid. Wanti ya, kamu mau Wanti? Kalau Wanti pertahankan persepsinya. Jangan. Melalui di awal bimbingan juga udah bilang Bu kalau bisa jangan kuanti. Jadi Berarti kalau jangan misalnya- persepsi. Tidak, Mani tidak suka dengan urusan angka-angka, kecuali angka duit. Karena persepsi nggak boleh Bu nunjuk dia aja. Berarti oh dia Anis, berarti hasilnya Anis. Terus saya bilang dia, oh dia Anis juga, akhirnya hasilnya Anis. Padahal mungkin kita nanti menang atau Puan. Misalnya orang Semarang lebih suka Puan. Kan nggak mewakili kan kalau wali itu persepsi Wanti ya. Terserah kalau nggak mau Wanti ganti. Baik. Ya. kalau misalnya Kayak yang ini Bu, judul yang pertama contoh itu wali itu. Dia lebih ke endorse-nya, ditanya promosi melalui strategi promosi menggunakan endorsement. jadi kalau Nggak usah pakai paid promo, Iya, nggak usah. sama-sama nanti itu membedakan strategi promosi Ergo Store dengan menggunakan melalui ya, endorsement. melalui endorsement. Ya. Diisi dulu. Berarti nanti kalau bisa agak banyak sedikit, bukan cuma 3 atau 4 orang. Satu kecamatan ya. Artinya memang benar-benar orang yang mau diwawancara itu yang benar-benar beli ini, benar-benar memang dia sudah tahu apa itu. Atau untuk kalangan kampus ini Kampus. lebih mudah mendapatkan kampus daripada masyarakat. Kampus misal Unima, IAIN, Politeknik, tapi supaya Oh iya, Oh. sama ini sama ini Pak. supaya enggak Mudah-mudahan nanti pas sidangnya bagus kamu ya. Minggu. kalau judulnya strategi promosi Ergo Store melalui endorsement, ini berarti bukan ke masyarakat jadi tapi ke perusahaannya. Iya, Strategi promosi ya. Ini berarti gini aja apa? Ini juga. Ya, karena ini kan promosi Dunia. Kalau mau ke itu ya berarti jangan persepsi, tapi tetap kuanti terus akhirnya kalau ke masyarakat. ya. Kalau yang dia mati ininya ya, karena nggak bisa 1 atau 2 orang saja. Ini ada kontaknya, Ergo Store ada kontak. Kemarin mau diminta data kan Bu? Kan orang Aceh ya. Enggak, ini Wali nge-DM di akun Instagram Erigo. Minta data penjualan kan Bu selama berapa ini kan? Cuma Data dibaca aja. aja. Karena mungkin orang Nggak biasa bisa. kan Bu. Nggak bisa. Nggak bisa berarti. Nggak bisa ketemu orangnya nih. Nggak bisa. Mungkin kalau yang punya pemiliknya belum mau dicoba sih Bu. Karena memang Muhammad kalau Sadar. melibatkan masyarakat pasti itu kuanti. Nggak bisa pakai kuanti. Oke, nanti coba kita diskusikan ya supaya ada sesuatu yang Kita tangan. iya, tangan. Saya nama ya. Atas bantuan Bapak Ibu sudah mengantarkan Maruli ke gerbang menuju sarjana. Terima kasih Maruli. Dengan catatan perbaikan, kita lanjut nanti masalah redaksi judul nanti kita diskusikan ya baiknya seperti apa. Sekali lagi dengan mengucap hamdalah kita akhiri
seminar proposal atas nama Rizky Maruli Aftah. Terima kasih. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.